mana akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Hajah Kahlatul Ain. Kepada Umi kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagian apa ada garis-garisnya. Ibu-ibu bilang, Ustazah kerudungnya belum digosok baru. Saya lupa ternyata hari ini bajunya harus baru. Dikasih sama tuan rumah biar seragam, biar dianggap keluarga. Lupa baru dikeluarin tadi. Pas mau berangkat, biarin ya. Ya, awas di belakang jangan pada ngomong. Diem baik. Diem ya. Apa Bu? Diem aja. Yang penting pulang bawa ilmu yang manfaat, insya Allah. Alhamdulillah berkat nikmat badan sehat, rezeki berkah, taufik dan hidayah. Emang maulid mah iman pada naik-naik. Maulid mah imannya pada meningkat. Ntar madah Bu rutinan kagak sebanyak ini. Iya. Nih yang hadir ada yang maulid doang. Ya tapi biarin, syukurin aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang maulid imannya makin mantap, ngajinya makin rajin. Kita doain yang rajin makin rajin, yang malas jadi rajin. Amin ya robbal. Salawat dan salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya. Ibu para jemaah rahimakumullah. Bu, hari ini acara haul maulid bareng dengan haul. Kenapa suka ada acara haul? Nih kita nih, padahal haul itu nggak diperintah dalam Al-Quran. Kagak ada perintah dalam hadis Nabi. Harus 3 hari, harus 7 hari, harus 15 hari. Sebulan 100 hari, 40 hari, 100, ntar kesononya haul. Ada enggak tuh ayat yang langsung membahas ke situ? Kagak ada. Ya cuman kita ini dengan mengadakan acara seperti ini tanda bukti anak yang sayang kepada orang tua, istri yang cinta kepada suaminya. Ibu, diadakan seperti ini kita sayang kepada orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mereka mengharapkan kiriman hadiah dari kita, bukan kiriman duit. Ya kali ibu datang ke makam suami atau ke makam orang tua, Ma, Pak, maafin, ayah dulu lagi emak sama baba hidup masih ada, ayah susah banget. Ini sekarang saya alhamdulillah hidup udah berkah, Ma. Ini ayah taruh duit ya 5 juta di atas kuburan emak. Seneng apa enggak emaknya? Lah kagak kata emaknya, bawa pulang Neng, ntar diambil orang. Bukan duit yang dia harapkan, bukan dunia yang dia tunggu, tapi justru kiriman hadiah dari Al-Quran, dari sedekah. Kan kata Nabi, falyatasaddaq bimalih. Kalau punya duit, sedekahkan duit atas nama orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, akan nyampe nanti ke alam kuburnya. Ibu ngaji, ada tromo lewat, ngamal 2.000. Berapa Bu? Di dalam arti buat babak 1.000, buat emak 1.000. Di dalam kuburnya tiba-tiba datang kunang-kunang. Kata emaknya, malaikat, itu cahaya apa? Cahaya buat kamu Bu, kiriman dari anak. Lah kok kunang-kunang 1.000? Berapa Bu? Masih bagus dikirimin. Alhamdulillah. Apalagi Bu, ibu mau ngaji. Aku mau ngaji, diniatin pahala buat emak sama buat baba. Buat suami yang udah kagak ada. Lah mereka Bu langsung datang durian montong surga. Amin ngapa? Diniatin apa kagak ngaji buat yang udah pulang ke rahmatullah?
niatin biar pahalanya berbagi. Tenang, kita juga dapat. Bukan mereka doang, Bu. Nih alhamdulillah Umi Yati ngundang semuanya bareng haul, bareng maulidan. Kan tadi katanya dapatnya berapa 100.000, cuman banyak yang menggelindingnya. Ibu para jemaah rahimakumullah, semua yang hadir pahalanya tumpah kepada Umi Yati yang kemudian pahalanya berbagi dengan suami tercinta yang dihaulkan pada hari ini. Alhamdulillah. Nih kata Nabi, manida'a ila khairin, barang siapa yang ngajak akan kebaikan, falahu ajrun, maka untuk dirinya pahala, misla ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang-orang yang datang semuanya. Masya Allah, berkah bener dah. Makanya ngajak ibadah mah pahalanya double. Ibu kalau mau kesini tawar-tawarin tetangga, Bu, ngaji yuk maulidan di masjid. Aduh maaf, pala lagi puyeng. Kan kalau ngaji mah alasan ada aja. Tapi Bu, kondangan yuk, ayo kapan? Kalau kondangan mah semangat banget kadang-kadang. Ibu nyamper 5 rumah, yang datang 3 syukurin aja, lumayan pahala nambah 3. Yang kagak datang jangan diomelin, biarin aja. Hidayah mah milik Allah. Bu ngaji yuk, aduh maaf lagi nggak ngaji, mengapa? Lagi mau nyuci banyak banget. Kemarin saya kagak sempat kondangan lagi hari Sabtu. Jadi sekarang saya lagi mau nyuci. Ya elah nyuci mulu, emang kagak ada hari lain apa? Ayo ngaji biar masuk surga loh. Ayo ngaji, jangan galak-galak. Ntar kagak masuk ke hatinya. Biarin aja, diajak aja ngaji, syukur. Kagak ngaji, ya udah semuanya urusan Allah Subhanahu. Ibu para jemaah rahimakumullah, yang kedua ngadain acara seperti ini. Baik itu maulid ataupun haul adalah litadzakur, mengingat diri kita satu kepada manusia yang hebatnya luar biasa. Tidak akan ada yang menolong diri kita kecuali manusia satu ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentu tadi mengingat orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bukan mereka doang yang dihaulin, besok-besok kita juga dihaulin. Betul Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia pasti bakalan mati. Cuman sebelum mati Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, manusia hidup dalam 3 fase. Berapa Bu? Yuk kita buka Ar-Rum ayat 54. Surat apa Bu? Ayat berapa? Ada yang ngapal Cung? Awas jangan searching, jangan nyari di Google. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wallahul alimul, tinggal nurusin doang. Wallahul alimul wa huwal alimul qadir. Alim. Ibu para jemaah rahimakumullah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. 1. Allah akan menciptakan kita dalam keadaan yang lemah. 1, fase kita lemah. Apa Bu? Lemah. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Diciptakan pendengaran, diciptakan penglihatan. Ini kita nih awalnya semuanya lemah, kagak ada yang gagah, enggak ada. Makanya anak kecil mau pengen apa aja nangis. JBAC nangis, BAB nangis, gerah nangis, lapar
nangis, ya kan lemah, nggak bisa apa-apa. Ini kita dulu begitu kita. Fase pertama kita dalam keadaan lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ibu kudu ekstra ngurusin anak-anak. Anak-anak diurusinnya capek banget dah. Capek nggak bu? Capek. Apalagi anaknya yang banyak. Ada 7, ada 8. Capek nggak tuh ngurusin anak? Masya Allah. Tapi mama zaman sekarang gagah-gagah banget. Ngurusin anak kudu ekstra sabar. Sebab anak ibu para jemaah rahimakumullah kagak idep apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor, yang dia perhatikan cuman pandangan sama pendengaran. Maka ekstra ngurusin anak, jangan sampai yang dilihat dia itu salah. Kalau emak bapaknya di rumah bahasanya kalau lagi marah bu berantem, yang di kebun binatang pada datang semua, anaknya juga ngikutin. Benar nggak bu? Anak itu kayak fotokopi orang tua. Kalau emaknya ngajarinnya kagak beres, ya anak juga sama. Emaknya main handphone mulu. Lagi nyuci handphone, lagi gosok handphone, lagi tidur juga handphone. Bu, apa suaminya cemburu sih mah handphone. Ini orang apa dikekepin tuh HP. Bahkan pergi kemana aja bu, handphone mah inget, duit mah ketinggalan. Ada yang begitu. Lebih parah lagi, handphonenya dibawa anaknya ketinggalan. Ya Allah. Kalau emaknya HP mulu, ya kan anaknya juga apa yang dia lihat, mama megang handphone mulu, berarti cakep kalau megang handphone. Makanya anak tuh sama HP kan masya Allah. Emaknya sendiri yang nyontoinnya kayak gitu. Dia yang dia lihat doang itu jadi pelajaran. Atau yang dia dengar, kalau emaknya bapaknya bahasanya kasar, anak juga kasar. Nih asal ada bu tukang minta-minta, assalamualaikum, neng, tutup pintu, neng, tutup pintu. Lah besok juga bocah begitu. Ajaran emaknya suruh nutup pintu, ya bocah juga nutup pintu. Bocah tuh belum ngerti. Dia kagak tahu air itu bakal membuat dia masuk angin kalau main air mulu. Tapi kan bocah kagak idep, makanya bocah demen banget sama air. Demen gak bocah sama air bu? Demen banget. Kalau hujan pada berebut keluar pengen hujan-hujanan. Cuma emaknya aja yang kadang-kadang jangan hujan-hujanan, sakit loh. Lah bener bu, entarnya sakit. Ya sugestinya kayak gitu. Maka ibu para jemaah rahimakumullah, apapun itu didikan kepada anak, yang dia lihat, yang dia dengar, itu yang akan jadi pelajaran untuk dirinya. Ibu para jemaah rahimakumullah, mendidik anak, bu, harus diajarkan dengan pendidikan yang benar-benar dilihatnya itu bu menjadi pelajaran yang baik. Makanya anak bu, kalau kita bawa ke ATM, dibawa kemana bu? Masukin kartu, keluar duit. Tuh anak kalau misalnya nanti minta jajan pasti kayak gitu. Ma, aku jajan, kagak ada duitnya. Mama, ayo kita ke ATM, ayo kita ke sono. Mau ngapain? Ngambil duit. Karena yang dilihat sama anak, di mana masukin kartu pasti keluar. Anak kagak ngerti itu duit kita. Padahal kalau kagak ada saldonya, bu, ATM minta maaf. Malah sopanan ATM daripada manusia. Coba deh, ibu saldonya kagak ada, masukin kartu, apa aja kata? Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Benar pak benar? Coba kalau kepada manusia sama orang, pok minjem duit ngapa? Mohon maaf, duit saya kagak ada. Begitu enggak? Bosan betul minta minjem duit mulu. Enggak minta maaf tuh, makanya sopanan ATM daripada orang. Kalau kagak ada tuh dia mah minta maaf mulu. Salah pin aja, maaf Anda salah pin, gitu kan.
PIN Anda salah. Lah coba kalau kita nanya sama orang, Pak, numpang tanya, Mang kalau misalnya ke rumahnya Ibu Fatimah kemana? Nok, sonono. Begitu kita udah salah belok, lurus aturan kan apa tadi belok ke kanan. Kita lurus, begitu kita balik lagi, Pak kemana? Emang salah apa tadi? Tuh begitu. Walaupun gak begini, maaf Ibu tadi salah belok. Iya kan begitu. Anak cuman yang dilihat. Masukin kartu, keluar duit, ya udah di otaknya tuh kayak gitu. Anak belum ngerti. Anak disuruh sholat, kagak pengen wudhu. Ibu jangan panjang-panjang kena masih bocah. Adek wudhu. Kalau kagak wudhu, adek kagak sah sholatnya. Kalau adek kagak sah sholatnya, nanti adek masuk neraka. Bocah belum hidup neraka. Bocah mah belum hidup neraka, belum. Nggak usah pakai begitu, bilang aja adek sholat yuk ayo, tapi aku nggak mau wudhu dulu, jangan, biarin aja masih bocah ini. Ya wadah ayo sholat nih, kamu di belakang, mama di sini, Allahu Akbar, mamanya bacanya sabihis. Lah kan bocah lama banget, kata bocah gini, mama jangan lama-lama sholatnya, mama lama, aku lari aja keluar, rapi sholat. Jangan diomelin. Lu kemana? Sholat gak sah. Ntar masuk neraka lo. Bocah belum hidup neraka. Bilang aja adek, kalau adek kagak sholat, nanti adek takutnya enggak jadi wanita yang cantik. Yang dia masuk akal aja. Tuh lihat mama pakai muka nak cantik apa enggak? Enggak, mama jelek. Berarti asli mamanya jelek. Bocah jujur. Ajarin Bu apa yang jeli. Makanya dari fase yang pertama sampai meyakinkan Fir'aun untuk istrinya merawat Nabi Musa. Fir'aun kecil, Musa kecil, Fir'aunnya udah tua. Nabi Musa Bu nganyut, diambil sama istrinya. Begitu diambil sama istrinya, ibu para jemaah, Bu Fir'aun takut. Jangan dirawat, takut dia nanti jadi musuh gua. Sebab menurut ramalan, siapa yang lahir laki-laki, dia akan jadi musuh gua, kata Firaun. Kata Siti Asia, tenang suamiku, dia masih kecil, kagak ngerti, kagak hidup. Ayo survei membuktikan, ambil tempat. Yang satu isinya perhiasan, yang satu isinya bara api. Apa yang diambil Nabi Musa? Bara api. Diambil, dimakan. Makanya Nabi Musa tuh cadel. Gitu Nabi Musa tuh. Ini meyakinkan Firaun. Begitu Bu, bara api yang diambil, apa kata Siti Asia? Hei Firaun, tuh lihat. Suamiku lihat. Kagak hidup dia mah. Boro-boro mau jadi musuh kamu. Sama perhiasan aja kagak ngerti. Kalau dia udah ngerti, yang dia ambil perhiasan, bukannya bara api. Firaun, oh iya ya, ya udah dah rawatin tuh. Padahal mau bener dia yang bakal jadi musuh buyutan apa Bu Firaun. Coba ibu kalau suruh milih. Di bak sini perhiasan, di bak sini duit 10 juta, yang mana? Dua-duanya. Ibu udah pada pinter-pinter banget. Orang mata juga karena mata duitan. Nabi Musa kecil karena fase yang pertama meyakinkan Firaun untuk bisa merawat Nabi Musa alaihi salam. Ibu para jemaah rahimakumullah. Maka tadi bahasa harus cakep. Anak-anak tuh nggak ngerti api itu bakal membakar. Makanya bocah demen banget main api. Asal mati lampu ibu nyalain lilin, coba bocah. Ntar aja. Selamat ulang tahun. Adek jangan dimatiin, lilinnya nggak ada lagi. Iya mah. Selamat ulang tahun. Dikata jangan dimatiin, tuh kan gelap. Iya mah gelap lah, bocah kagak ide. Yang penting tadi di mana habis ulang tahun dia niup, dinyalain lagi dah lilinnya. Apa dia kata? Happy birthday to you, happy birthday to you. Ditiup lagi. Astagfirullahalazim. Ini bocah, emaknya apa kekeselan. Kenapa? Bocah kagak hidup bahwa itu api untuk menerangi dan api bisa jadi membakar. Bocah gak ngerti, yang penting enak main api. Jangan galak-galak sama bocah. Ini mau bocah, Neng
Tang, main bola mulu lu, baju lu kotor sambil dibukain kenceng banget kuping orang, apa pada merah. Apalagi kalau jadi ibu yang galak banget, anak suka dicubit, nanti dicubit lagi sama malaikat. Bocah mah diapain juga diem aja, dibunuh juga diem aja. Emang ada bocah ngelawan? Kagak ada, masih lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, dimaklum untuk itu bocah naik, dia demen, oh aku hebat, udah nyampe di atas, tinggal emaknya, Ning awas jatuh, tong jatuh lu, pluk aja jatuh dah tuh. Bahasanya yang enak, bahasa yang cakep supaya menjadi pelajaran yang berharga kepada anak. Karena fase yang pertama itu adalah fase apa Bu? Emas. Iya, apapun itu yang masuk ke anak, Bu, lewat penglihatan, lewat pendengaran, insya Allah jadi pelajaran yang berharga. Insya satu. Berapa Bu? Yang kedua. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Yang kedua kuat. Nih ibu-ibu nih banyak nih fase kedua. Fase pertama subuh, fase kedua zuhur. Nih banyak banget yang fase kedua nih. Apaan? Zuhur, pada kuat-kuat. Ibu gendong anak kuat nggak? Ini sekarang kuat nggak? Kuat. Ibu sholat duha 12 rakaat kuat nggak? Kuat nggak? Kuat mah kuat, cuman males. Ayo kuat nggak coba? Lah kuat. Ibu sholat witir 11 rakaat kuat apa kagak? Cuman kuat mah kuat. Timbang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kuat. Cuman tahajud 20 rakaat kuat nggak? Kuat nggak? Kuat. Tapi ngaku tuh lama-lama. Ngaji Quran, baca Quran, jangan one juz sedikitan. One day 3 juz, sehari 3 juz, kuat nggak? Kuat nggak? Kuat cuman ibunya aja. Sehari 3 juz, 1 juz 8 lembar. 8 kali 3 berapa? Masa 24 kagak dong? Bisa kalau mau. Setiap habis sholat berapa? 5 lembar. Ntar gua kelar. Cuman tadi ngapa? Iya, kuat lah kuat. Mumpung kuat ya. Yuk kita semuanya jalanin ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini kan lagi fase kedua nih. Bawa beras kan gagah-gagah banget. Bawa apa juga gagah. Cuman kadang-kadang kalau buat ngaji, buat ibadah males. Jadi lemes. Puasa Senin Kemis kuat apa kagak? Senin kemarin puasa enggak? Kemis kemarin puasa enggak? Kuat apa kagak? Puasa enggak? Kenapa emang? Nih kudu ditingkatin, kudu lebih ekstra doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasalnya habis 10 balik dah. Allahumma a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sifat males yang susah banget buat kita bangun untuk ibadah. Padahal mumpung masih muda, mumpung masih sehat. Kalau sehat sholat enak banget. Usalli fardhu zuhri Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ada di sini sholat zuhur pakai Yasin? Ada kali cuma satu surat doang, satu ayat doang. Allahu Akbar. Ruku enak banget kalau sehat. Enak gak Bu? Coba kalau nanti di fase ketiga ibu udah sakit, Allah, ini sakit banget ini nih. Udah kagak enak. Kalau fase kedua ibu sehat mau bangun sujud enak, sujud bangunnya rapi. Coba kalau orang udah fase ketiga nanti badannya sakit, Bu, bikin ancang-ancang. Wow. Akan begitu orang. Ntar begitu udah bangunnya, dia pantat duluan. Kalau sehat enggak enak begitu. Makanya ini lagi fase kedua nih banyak nih masih pada kuat, masih pada gagah. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Ibu para jemaah rahimakumullah,
Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa mudanya selalu dipergunakan untuk kemanfaatan diri dan juga manfaat untuk orang lain. Nabi selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Tapi ingat, dengan mempergunakan kesehatan kita, kekuatan kita, dalam hati semuanya hadir ikhlas lillahi. Bu, jangan pernah karena apapun. Ngaji kudu karena Allah, jangan karena tentengan. Awas maulid Nabi mau datang, kenapa emang? Biar dapat beras, biar dapat sembako. Ngaji datang, begitu datang dapat sembako, dia pulang, begitu pulang ganti baju balik lagi. Ada nggak tuh yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Ini sekarang orang ngaji apa kagak ya? Lah ngaji pengen besek doang maulid Nabi. Ngaji pengen tentengannya doang. Begitu ngaji dapat tentengan, lantar dia pulang datuh nyelesep. Kemana? Ke kamar mandi. Alasannya mau ke kamar mandi, datang nyampe ke kamar mandi, begitu kencing kagak masuk doangan. Nyelpek, ngumpet, dia pulang. Begitu pulang masih ada waktu ganti baju. Ganti baju kan dia datang lagi, kan dikasih lagi sama panitia. Udah dikasih lagi dia duduk, alhamdulillah masih ada jatah waktu enggak ya? Balik lagi dia balik lagi, apa dapat 3 besek. Tapi orang sono, orang sini mah kagak. Enggak. Cuman ada doang dikit-dikit kali. Ya. Tapi yakin bukan orang-orang yang depan ini enggak pada bangun. Alhamdulillah. Tuh, 2 masa gagah, masa kuat. Yang ketiga, ibu para jemaah rahimakumullah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Ya, lemah lagi. Yang tadinya gagah mulain mata, yang tadinya jelas banget mulain rabun dikit-dikit. Lu siapa sih? Aku cucu nenek. Oh, lu toh kagak kelihatan. Temen udah deket banget, salaman, lu siapa? Ya Allah, ini gua besti lu. Oh, besti. Udah kagak ngeliat mata. Rambut yang tadinya warnanya hitam cakep sekarang berubah jadi warna. Bu, kemerdekaan Republik Indonesia diwarnain merah jadi merah putih. Cakep banget, cuma saking aja ditutupin. Maka bersyukur sama Allah suruh tutup aurat. Nih kalau katanya kelihatan nih warnanya, Bu, macem-macem. Merah, kuning, hijau di langit yang ini macam-macam. Ini ada yang dulunya pengen jadi orang Jepang kagak jadi, akhirnya rambutnya jadi pirang. Kata suaminya, Neng, cita-cita abang pengen punya suami orang Jepang. Neng aja dah warnain rambut jadi pirang. Jepang kagak, Indonesia kagak. Akhirnya Bu serba salah. Ya, bersyukur dengan apa adanya, biarin rambut putih ini itu jadi pelajaran bahwa kita udah makin hari makin tua. Biarin, jangan disemir-semirin, gak boleh. Jangan diwarnain, biar mikir. Ini rambut udah putih berarti kita udah tua. Harus semakin sabar, semakin ikhlas, kudu semakin menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu. Udah biarin, itu alamat, semuanya alamat. Nih kaki nih tadiannya mau ngaji jauh jalan, sekarang mendekat aja minta dianterin. Udah nggak kuat. Dulu mah wow ke Tanah Abang gagah banget, blok A, blok C, blok F. Sekarang malah ya, Neng tungguin. Ya mak besok jangan ikut dah. Lama nih kaki kita. Nah iya udah pada mulain darah, udah pada naik. Darah tinggi. Kemarin-marin lagi masih muda Bu, sama suami, masya Allah luar biasa. Sekarang mah baru juga dicolek, udah kagak kuat. Nah iya dulu mah gagah-gagah banget lah, sekarang udah pada masya Allah. Kaki aja kan kita Bu ngaji alhamdulillah, biar kata belonjor gua kan pertama datang mau nyari apaan, nyari senderan. Nggak apa-apa. Begitu duduk, baru juga duduk, angop. Akhirnya mah kelihatan apa doa. Jangan aja khusyuk banget, rupanya tidur.
Ya Allah, ini kita nih makin hari makin tua, udah tua lemah lagi. Makanya kalau ngurusin emak-emak, ngurusin nenek-nenek, ngurusin aki-aki, bu, emang udah kagak sekuat dulu. Dulu mah suami kita gagah, sekarang pulang kerja dikerokin. Entar dia lagi bu, besok malam, aduh cikaan mulu, bu tau gak cikaan? Masuk angin. Bentar-bentar minum obat puyeng, bentar-bentar minum obat sakit perut, sakit mulu. Ibu apa yang ngomong, bang apa sih sakit mulu? Sadar, fase pertamanya sama kedua udah lewat. Halo, sekarang udah fase ketiga, apa lagi yang suaminya udah kagak bisa ngapa-ngapain. Emang udah tua. Makan udah disuapin, baju udah dipakein, nggak usah ngeluh, nikmatin aja. Neng, maafin abangnya diurusin, nggak apa-apa bang, abang udah fase ketiga gitu. Nah iya kudunya begitu kan udah ngaji nih. Biar pada ikhlas, biar pada sabar kita ngurusin orang yang udah di fase yang ketiga. Emak kita udah 80 tahun, udah kayak bocah lagi, makan udah aur-auran. Ya bu ya. Minum ngambil udah begini, tiba-tiba pecah jatuh pecah, udah lemah lagi, nggak usah diomelin, emang udah fase ketiga. Karena kalau udah fase ketiga, nanti yang keempatnya waktu maghrib ngapain? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini ada yang fase ke-1, kedua, ketiga, yang nanti bu apa? OTW kemana? Ke waktu maghrib. OTW ke waktu semua manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bakalan mati. Cuman harapan kita fase pertama emang udah kita lalui, lemah diurusin orang tua kita. Fase kedua yang masih kuat, yo jalankan ibadah sebaik-baiknya. Fase yang ketiga ada yang udah pada lemah tapi tetap selagi masih bisa menjalankan ibadah, lakukan ibadah sampai akhir hayat kita. Yang kemudian terakhir kematian datang, insya Allah husnul khotimah. Ibu para jemaah rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita baca suratul Fatihah. Untuk yang dihaulkan pada hari ini Bapak Haji Abdul Halim bin Haji Iman. Kita doakan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan semua dosa-dosanya, Allah luaskan di dalam kuburnya, ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istrinya, keluarganya yang menghalalkan pada hari ini, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umur dalam taat dan ibadah, mudah segala urusan dunia dan akhirat, seluruh amal ibadahnya semoga diterima Allah Subhanahu wa taala, jadi wasilah hidup bahagia dan hayat husnul khatimah. Kita yang mendoakannya, Allah sehatkan badan kita, panjang umur dalam taat dan ibadah, mudah segala urusan dunia dan akhirat, seluruh apapun yang kita laksanakan merupakan amal ibadah untuk kunci bahagia fi dini wa dunya wal akhirah, akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Bi barakati umil Quran wa ala hadiniyahu li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana walidina amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu para jemaah terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.